selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Kebaktian Doa Online. Saya harap semua sehat sentosa. Kita sudah berada di akhir bulan Juli dan tanpa terasa lebih dari setengah dari tahun 2025 kita sudah lalui. Waktu seakan berjalan semakin cepat. Mari kita minta pada Tuhan anugerah dan rahmat-Nya agar kita bisa menggunakan waktu yang Tuhan beri pada setiap kita dengan bijaksana. Mari kita mulai kebaktian doa malam hari ini dengan doa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah diambil dari Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikian firman Tuhan. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Doa
Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 9. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Di zaman sekarang ini, apakah kekudusan adalah hal yang masih penting bagi kita? Banyak orang lebih mementingkan kesenangan dan kenikmatan hidup. Masih adakah orang yang mengutamakan hidup kudus? Dunia saat ini penuh dengan kebingungan tentang standar moral yang menjadi kabur. Kekudusan dianggap kuno, tetapi bagi orang percaya, hidup dalam kekudusan bukanlah kuno, bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan. Surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota besar dan modern pada zaman itu, penuh dengan penyembahan berhala dan kebejatan moral. Orang-orang percaya di sana bertanya kepada Paulus, apakah lebih baik tidak menikah sama sekali? Paulus menjawab dengan bijak. Dia tidak melarang pernikahan, tetapi dia menekankan bahwa kesucian adalah panggilan bagi semua orang percaya, baik yang menikah maupun yang belum menikah. Banyak orang berpikir bahwa kesucian hanya untuk hamba Tuhan, pendeta, atau orang yang hidup menyendiri. Kita orang Kristen yang biasa saja. Bagaimana kita dapat hidup kudus? Namun pikiran seperti ini tidak benar. Alkitab jelas menyatakan bahwa semua orang percaya dipanggil untuk hidup kudus karena kita adalah milik Allah. Hidup dalam kesucian bukan pilihan, tetapi bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Paulus mengakui bahwa belum menikah adalah kesempatan untuk tetap fokus penuh kepada Tuhan. Tetapi tetap perlu menjaga kesucian secara jasmani dan batin. Godaan surga tetap ada, namun penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Kesucian di masa lajang bukan hanya tentang tidak melakukan dosa, tetapi juga tentang menjaga hati dan pikiran tetap murni di hadapan Allah. Dalam pernikahan, kesucian berarti kita harus setia secara fisik, emosional, dan rohani. Menjaga relasi pernikahan sebagai sesuatu yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tidak menggunakan tubuh sendiri atau pasangan untuk tujuan egois. Nah, mengapa kesucian itu begitu penting? Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus dan kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Alkitab juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Dan kesucian memberi kesaksian kepada dunia bahwa kita hidup berbeda karena Yesus Kristus. Maka kesucian bukan tentang status kita adalah menikah atau lajang, tetapi tentang sikap hati kita yang mau taat kepada Tuhan. Baik di dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, semua orang percaya dipanggil untuk menjaga pikiran dan tubuh kita tetap murni. Menolak godaan dunia. Dan kita harus menghormati kehendak Allah dalam relasi kita. Ayat 2 mengatakan, tetapi mengingat percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.
Kata pencabulan di sini merujuk pada segala jenis dosa seksual di luar ikatan pernikahan. Paulus menanggapi realita bahwa godaan ini adalah nyata dan kuat, apalagi di kota Korintus yang terkenal dengan imoralitasnya. Maka pernikahan dipandang sebagai suatu pelindungan rohani dan moral untuk mencegah umat Tuhan jatuh dalam dosa seksual. Dan dia mengatakan bahwa baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus tidak memaksa semua orang untuk menikah, tetapi menyarankan pernikahan bagi mereka yang sedang bergumul dengan pengendalian diri untuk menjaga hidup tetap kudus. Nah, ayat 3-5 mengajarkan suami istri untuk saling melayani dengan kasih, bukan saling menuntut, dan untuk menjaga kesucian dengan kerelaan, bukan paksaan. Ayat 4 mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Pernyataan ini bukan untuk mengontrol, tetapi untuk menunjukkan sesuatu kedekatan, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Tubuh pasangan bukan untuk disalahgunakan, tetapi dipelihara dan dihormati sebagai milik yang dipercayakan oleh Tuhan. Ayat 5 mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Hubungan suami istri seharusnya dilakukan dengan kerelaan, saling menghargai waktu kebutuhan satu sama lain. Dan Paulus memperbolehkan waktu jeda dari relasi fisik, tetapi harus dengan persetujuan bersama. Khususnya untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi dia juga menekankan pentingnya untuk kembali bersama untuk menghindari godaan. Pernikahan seharusnya bukan tempat paksaan, tetapi ruang aman, di mana suami istri dapat saling mengekspresikan kasih dengan kelembutan dan penghargaan. Perhatikan ayat 6 mengatakan, hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Kata kelonggaran di sini berarti izin atau pengecualian yang bijaksana, bukan hukum yang mengikat. Paulus tidak sedang memerintahkan orang untuk berpantang dalam pernikahan demi berdoa, tetapi mengizinkan hal itu jika disepakati bersama dan hanya untuk sementara waktu. Paulus menegaskan bahwa dia tidak sedang menetapkan suatu aturan baru dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Paulus membedakan antara perintah Allah yang bersifat mutlak dan nasihat Rasul yang bijak dan praktis sesuai kebutuhan jemaat. Ayat 8 mengatakan, adalah baik kalau mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, di sini Paulus sedang berbicara kepada orang yang belum menikah, janda-janda dan duda, yang menyarankan bahwa tetap tidak menikah bisa menjadi hal yang baik. Bukan karena pernikahan itu buruk, tetapi karena orang yang tidak menikah lebih bebas untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Paulus sendiri saat itu hidup selibat, dan ia menjanjikan hidupnya sebagai teladan untuk pelayanan tanpa gangguan tanggung jawab keluarga. Tapi sekali lagi ini bukan perintah, melainkan nasihat bijak sesuai konteks pelayanan. Seterusnya ayat 9 mengatakan, kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Paulus juga mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki karunia untuk tetap tidak menikah. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan diri sendiri, maka pernikahan adalah satu jalan yang baik untuk menyalurkan hasrat tersebut dengan benar. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Bagi yang sudah menikah, suami dan istri harus saling melayani dalam kasih, bukan mementingkan diri. Bagi yang belum menikah, jangan gunakan kebebasan sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Harus tetap jaga kekudusan hidup sebelum menikah. Kekudusan bukanlah gaya hidup kuno, itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan dunia mengajak kita untuk memuaskan diri, tetapi Yesus Kristus memanggil kita untuk menyangkal diri dan hidup benar. Mari kita jawab panggilan Tuhan hari ini untuk hidup dalam kekudusan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh anugerah dan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau hidup dalam kekudusan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Berilah kami hati yang takut akan Tuhan, kekuatan untuk menolak godaan, dan kasih yang murni kepada sesama. Ubahlah hidup kami agar kami dapat mencerminkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tiada beban yang berat bila dalam Yesus. Gunung yang sangat tinggi dipindahkannya, badai taufan yang dahsyat diteduhkannya, dan hati yang hancur luluh dipulihkannya. Yesuslah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita, karena Yesus telah mengangkatku dari lumpur dunia. Ku tahu Dia pun juga akan menggendongmu. Datanglah padanya semua yang berbeban berat, Yesus kan beri kelegaan. Tiada beban yang berat bila dalam Yesus. Gunung yang sangat tinggi dipindahkannya, badai taufan yang dahsyat diteduhkannya, dan hati yang hancur luluh dipulihkannya. Yesuslah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita, karena Yesus telah mengangkatku dari lumpur dunia. Ku tahu Dia pun juga kan menggendongmu. Yesuslah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita, karena Yesus telah mengangkatku dari lumpur dunia. Ku tahu Dia pun juga kan menggendongmu. Dia akan menggendongmu. Dia akan menggendongmu. Dia akan menggendongmu. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Dia Sanggup. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar melalui Yesus Kristus menurut rencananya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu
sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa syukur kepada Tuhan. Mari saudara kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang menegur kita, menguatkan, dan memberikan kita kekuatan setiap hari. Dan kita mau bersyukur juga saudara atas penyertaan Tuhan yang menguatkan setiap kita. Kita juga mau bersyukur saudara sepanjang beberapa waktu ini kita berdoa, memanjatkan doa kita, dan kita bersyukur atas jawaban-jawaban doa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan juga kita mau bersyukur akan banyak hal lagi. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kita sampai pada detik ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mau berdoa agar setiap jemaat dapat menjaga dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan setiap hari,
dan juga taat kepada perintahnya. Dan juga kita mau berdoa saudara agar Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi pusat dalam keluarga-keluarga Kristen, keluarga setiap jemaat kita di IC juga. Mari saudara kita mau berdoa akan dua hal ini. Bapak saudara sekalian, saya ingin mengajak kita terus berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang juga yang dalam masa pemulihan. Doakan saudara untuk Ibu Yung Yung yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan, pemulihan. Doakan juga untuk saudara-saudara lainnya. Doakan Ibu Acen terus dalam masa pemulihan. Doakan juga untuk Ibu Jenny agar Tuhan terus boleh memberikan kekuatan khusus bagi tubuhnya. Dan juga mungkin ada saudara-saudara lain, saudara yang kita tidak di sini disebutkan, tapi kita mau berdoa bagi mereka agar sungguh Tuhan boleh menolong memulihkan. Doakan juga saudara bagi mereka, saudara-saudara kita, atau mungkin ada teman keluarga yang bergumul dalam imannya, mungkin mengalami kelemahan iman. Mari kita mau berdoa mendukung doa bagi mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan kiranya Tuhan boleh melawat. Mari kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara sekalian, kita mau berdoa untuk setiap orang percaya dapat terus mulai memberitakan kabar baik kepada sesama, diberikan keberanian dimanapun mereka berada. Kita berada di dalam rumah, keluarga, tempat kerja, agar sungguh kehidupan setiap jemaat boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita mau berdoa juga untuk setiap jemaat dapat semakin giat lagi di dalam berdoa secara pribadi dan juga giat di dalam berdoa dalam kebaktian doa. Mari saudara kita berdoa akan dua hal ini.
Saudara, kita mau mendukung berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Doakan akan sungguh setiap ibadah dari awal sampai akhir. Setiap jemaat boleh diberkati lewat puji-pujian, firman Tuhan, lewat ibadah yang ada. Doakan untuk setiap jemaat yang melayani agar Tuhan boleh memberkati. Doakan juga saudara untuk pada minggu ini, saudara, ada pendeta Lucky Samuel, ada hamba Tuhan tamu yang akan datang. Doakan saudara agar Tuhan boleh memberkati dalam pelayanan hamba Tuhan pendeta Lucky Samuel, boleh memberkati setiap jemaat yang hadir, dan juga untuk penginjil Leonard Sidarta, Tuhan sendiri boleh memberkati dalam ibadah kebaktian bahasa Inggris. Doakan juga untuk ibadah anak-anak dan seluruhnya dapat Tuhan berkati. Dan tak lupa kita berdoa saudara untuk setiap jemaat dapat mengalami kebangunan rohani dan juga pertumbuhan jemaat yang baik. Kita berdoa bagi gereja ICLI. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika, kita mau berdoa bagi keamanan di Amerika ini. Saudara, kalau mendengar berita ada penembakan yang terjadi di Manhattan, dan juga mungkin ada beberapa daerah lainnya, kita mau berdoa Tuhan yang boleh campur tangan bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan, dan juga bagi Amerika ini dalam setiap rakyat, Tuhan boleh lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kejahatan, dan tetap keadilan tetap dapat ditegakkan. Kita mau berdoa saudara bagi negara ini agar Tuhan terus boleh melindungi bangsa ini dari kehancuran moral. Kita mau berdoa mendukung negara Amerika dalam nama Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi dunia, khusus bagi saudara pada saat ini terjadi gempa di Rusia dalam beberapa waktu yang lalu. Kita mau berdoa saudara agar mungkin ada kerusakan terjadi dan juga hal-hal lainnya. Tuhan sering boleh menolong campur tangan. Dan juga bagi beberapa negara saudara yang terkena dampak, Tuhan sering boleh menolong, melindungi. Jangan sampai ada bencana yang membahayakan. Kita juga mau berdoa saudara, tak lupa berdoa bagi Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, saudara mungkin ada mendengar berita, mungkin ada orang-orang Kristen yang mengalami tantangan ketika mereka beribadah, mungkin tempat ibadah ditutup, dan mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Kita mau berdoa, Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan pertolongan bagi mereka yang mengalami tantangan seperti ini.
Tuhan boleh menguatkan imannya, dan Tuhan terus boleh bekerja dalam masa-masa yang tidak mudah dan memberikan pertumbuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di Indonesia. Mari saudara kita mau mendukung, berdoa akan dua hal ini. Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk dapat berdoa di hadapan Tuhan, segala pergumulan, tantangan kehidupan kita dalam keluarga, pekerjaan, relasi. Mari kita membawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Segala tantangan, kesulitan, pergumulan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada dekat bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kami bersyukur karena perbuatan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau telah melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib di masa lalu. Dan kami tahu ya Tuhan akan bekerja juga ya Tuhan pada saat ini dan juga yang akan datang. Kami mau percaya kepada Tuhan, karena sungguh ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Dan kami mau berserah semuanya kepada Tuhan. Berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian doa pada online ini, agar kami dapat terus boleh bertumbuh dan semakin dekat kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita telah tiba di akhir kebaktian doa malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu Menjadi Seperti Kau Yesus.
Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Demikian saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Sungguh bersyukur saudara tetap setia mengikuti kebaktian doa. Sampai bertemu saudara pada hari Minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.